Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fadila Tuzahra, NIM 0601213029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kepustakawanan Islam klasik dan kontribusinya bagi perpustakaan masa sekarang. Perkembangan perpustakaan pada masa Islam klasik. Kemajuan peradaban Islam berkaitan dengan kemajuan seluruh aspek atau bidang-bidang keilmuan. Pada masa klasik atau 650 sampai 1250 Masehi, keilmuan Islam berkembang pesat baik dalam pemikiran maupun peradaban Islam yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti motivasi internal Islam itu sendiri maupun para khalifah yang cinta akan ilmu pengetahuan, bukan hanya pada ilmu agama, namun juga ilmu-ilmu umum, sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang disertai dengan munculnya perpustakaan pada masa kejayaan Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, berdiri sebuah tempat penyimpanan koleksi yang didirikan oleh Harun al-Rasyid, yang merupakan perpustakaan terbesar di masa itu. Perpustakaan ini bernama Bait al-Hikmah dan bertahan hingga tahun 1258 Masehi. Setelah adanya penyerangan dari bangsa Mongol ke Baghdad, perpustakaan Bait al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan kemudian menjadi besar pada masa Khalifah al-Ma'mun. Perpustakaan ini lebih menyerupai sebuah universitas yang di dalamnya terdapat banyak buku. Bait al-Hikmah pada masa kejayaannya telah menjadi pusat studi di mana para cendekiawan buku. Dengan adanya perpustakaan terbesar, Bait al-Hikmah menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan dunia perpustakaan pada masa Islam klasik sudah sangat maju, dengan koleksi yang sangat banyak serta bukan hanya membahas ilmu agama saja, melainkan juga sudah mencakup ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Berikut adalah contoh gambar perpustakaan Bait al-Hikmah. Oke, setelah melihat perpustakaan Bait al-Hikmah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sistem pengelolaan di perpustakaan Islam klasik. Sistem yang digunakan pada masa klasik ialah klasifikasi, yang mana klasifikasi ini berfungsi untuk membagi bahan-bahan pustaka yang ada menjadi berbagai kelompok sesuai dengan tema, judul, penulis, atau parameter-parameter lainnya yang akan memudahkan penempatan bahan-bahan pustaka tersebut dalam rak-rak buku serta untuk memudahkan proses penemuan buku-buku tersebut ketika dibutuhkan. Dengan adanya klasifikasi, pengguna perpustakaan akan mudah untuk menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan. Selain klasifikasi, pada perpustakaan masa Islam klasik juga sudah dipergunakan katalog. Walaupun klasifikasi dan katalog yang digunakan bukanlah klasifikasi yang digunakan pada masa sekarang. Kontribusi perpustakaan pada masa Islam klasik terhadap perpustakaan sekarang. Perpustakaan dalam sejarah Islam sangatlah penting. Keberadaannya yang sangat sulit dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, terutama pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa jika tidak ada perpustakaan di masa tersebut, maka ilmu pengetahuan dan peradaban tidak akan mengalami kemajuannya, atau setidak-tidaknya perkembangan ilmu akan berjalan sangat lambat dan tersendat-sendat jika tidak ada perpustakaan. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan pada masa klasik menunjukkan hal yang sangat fenomenal. Dengan berdirinya perpustakaan di wilayah kekuasaan Islam, baik di kota besar maupun kecil, perpustakaan bahkan menjadi lambang kebanggaan para khalifah atau pemegang kekuasaan. Perkembangan perpustakaan di dunia Islam
juga memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan merupakan basis bagi tradisi intelektual yang berlangsung di dunia Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan pada masa Islam klasik mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang perkembangan Islam selanjutnya. Perpustakaan pada masa itu berperan sebagai penyedia informasi, ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya, yaitu masyarakat Islam. Selain itu juga, dengan adanya perpustakaan, adanya juga pustakawan yang bertugas mengelola perpustakaan tersebut, sehingga perpustakaan tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi perpustakaan dalam sejarah Islam adalah: pertama, tempat mencari bahan referensi bagi para penuntut ilmu di berbagai tingkat pendidikan. Kedua, bahan kajian para intelektual Islam. Ketiga, pusat penyimpanan buku-buku dan manuskrip berharga karya ilmuwan. Keempat, sebagai tempat pertemuan untuk kepentingan diskusi ilmiah dan debat intelektual. Dan kelima, menjadi simbol kebanggaan khalifah dan pengusaha setempat.